Ya pemirsa, pendistribusian bantuan pangan dari Pemprov Sumatera Utara sebanyak 78.689 paket untuk masyarakat Kabupaten Simalungun telah diterima BPBD Kabupaten Simalungun secara keseluruhan. Bantuan pangan dari Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk kabupaten kota sebanyak 1.321.426 paket. Sementara untuk Kabupaten Simalungun sebanyak 78.659 telah tuntas diterima PJ Kepala Dinas BPBD Kabupaten Simalungun Rizal Saragi pada Sabtu 30 Mei 2020 di Posko Gugus Tugas COVID-19 Jalan Asahan Kilometer 6. Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Joni Waldi sebagai pendamping pembagian jaringan pengamanan sosial berupa sembako. Sebagai pendamping penyerahan bantuan sembako dari Gubernur Sumatera Utara, Joni Waldi menambahkan bahwa 78.689 paket bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Simalungun terdampak pandemi COVID-19 telah keseluruhan sampai dan diterima tim gugus tugas. Hari ini keseluruhan paket sembako telah sampai dan telah didistribusikan di masing-masing kecamatan. Artinya dari jumlah data penerima yang ada, jatah Pemkab Simalungun sudah terpenuhi, kata Joni di hadapan media cetak dan elektronik. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melalui Kadis Perindustrian dan Perdagangan berpesan agar memanfaatkan paket sembako itu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila masih ada warga yang belum mendapatkan, agar pemerintah Kabupaten Simalungun untuk kembali mendata ulang dan melaporkannya kepada pemerintah daerah. Gubernur juga berpesan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan sebab sampai saat ini belum ditemukan vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Sama kita hormati Bapak Bupati Simalungun dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala BPBD Simalungun Bapak Rizal Saragi, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini ya, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, secara totalitas bantuan jaring pengaman sosial khususnya paket sembako untuk Kabupaten Simalungun sudah tuntas sebanyak 78.659 paket. Ini kita laksanakan secara maraton mulai tanggal 21, 22, 23, kemudian kita break karena Hari Raya Idul Fitri. Kita mulai kembali tanggal 25, 28, 29 dan hari ini tanggal 30. Tadi sudah di drop yang terakhir 11 truk dengan jumlah tadi sebanyak 11.364 paket. Dan alhamdulillah, kita puji Tuhan Yang Maha Kuasa, bantuan paket ke Simalungun ini ya sudah kita disaksikan oleh anggota dewan yang terhormat, mulai dari pendistribusian tanggal 21, 22 dan seterusnya, ada pengawasan terus. Kemudian secara kualitas itu beras 10 kilo standarnya dalam medium itu terpenuhi. Kemudian gula ya kan 2 kilo SNI-nya halalnya itu terpenuhi. Kemudian minyak makan kemasan itu minyak goreng ya kemasan 2 liter itu SNI-nya halalnya. Kemudian masa expirednya itu semuanya terpenuhi.
dan terakhir adalah mie instan sebanyak 20 bungkus ya. Mungkin rekan-rekan wartawan dari awal sudah mengawal ini ya. Alhamdulillah sampai hari ini kan tidak ada keluhan dari masyarakat kita. Betul? Ada keluhan masyarakat kita? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini tidak ada ya. Itulah kenyataannya. Terus kemudian tentunya kami menyampaikan penghargaan terima kasih atas kerjasama kolektif kita ini sehingga bantuan ini bisa tersalur dengan baik. Awalnya memang pahit, ya kan? Awalnya kita memang pahit karena cobaan pertama waktu itu datang tanggal 20 tanggal berapa itu yang kita 22 kalau nggak salah. tanggal 18. 18 yang kita kerayakan kita setelah kita secara kualitatif bagus, secara kuantitatif tidak bagus, tetapi itu tidak ada unsur kesengajaan dari pengada vendor kan sudah kita tanyakan. Manalah mungkin, cuma barangkali pada saat itu pengawasannya yang kurang. Sehingga beras yang sudah dibeli dia berkantong ada yang kurang. Gula yang semula ya kan, yang semula harusnya 2 kilo ternyata kurang, semua kurang. Yang kita balikkan semua atas kesepakatan bersama dan mereka pun menerima hal itu. Itu tidak lain tidak bukan untuk apa? Keamanan kita bersama, kenyamanan kita bersama. Pemerintah yang memberikan aman, rakyat yang menerima juga merasa nyaman. Tidak ada tipu menipu di situ. Nah itulah ya, bukan ada maksud tertentu untuk hal-hal lain, tidak ada. Ini dari mana nih Pak? Saya Joni Waldi, izin ya Joni Waldi, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah tim pendamping, ya, mewakili Pak Gubernur pendamping paket sembako atau jaring pengaman sosial paket sembako untuk Kabupaten Simalungun. Ini hanya untuk sekali ini aja, apakah akan berlanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara? Di dalam new era situation. Ya, kita lihat ya, kita pemerintah Sumatera Utara tentu akan melihat ini perkembangan COVID ini. Kalau keadaan daruratnya berlanjut, itu pasti ini akan dilakukan kembali untuk bantuan berikutnya. Karena kita di Provinsi Sumatera Utara sudah sudah melakukan pengkajian sampai 3 tahap dia. Kalau kondisi tidak berubah. Tapi ketika kita masuk nanti ini kondisi new normal ya kan? Kalau memang sudah rakyat kita sudah mulai mencari nafkah kembali, perekonomiannya sudah berjalan, saya kira kita lihat evaluasi nanti itu. Kalau misalnya kan kondisi tidak bagus, tentu Pak Gubernur selaku orang tua kita di provinsi ini akan mengambil langkah-langkah yang sudah direncanakan. Ada nggak kemungkinan bertambah perpanjangan masa pandemi ini, Bang? Untuk gugus tugas Sumatera Utara terhadap daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara? Kemarin kami rapat dengan Pak Gubernur kan, dengan jajaran Forkopimda Sumatera Utara, saya juga hadir pada saat itu. Yang jelas ya, posko COVID ini tidak akan bubar, belum akan dibubarkan, walaupun kita sudah masuk nanti dalam masa new normal. New normal ini adalah masa-masa kita melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa dengan catatan kita laksanakan itu dalam protap COVID, penanganan COVID. Artinya apa? Rakyat dihimbau di sini untuk selalu cuci tangan di air yang mengalir setelah ada aktivitasnya, kemudian pakai masker di mana apalagi keluar rumah. Kemudian menjaga jarak, tidak berkerumunan. Ini yang paling penting sekali. Kemudian kami membidang perindustrian dan perdagangan. Harapan kita nanti pasar tradisional, pasar modern mulai buka ada ya. Tentunya harapan kami adalah khusus untuk pasar tradisional itu kami harapkan nanti pemerintah kita, pemerintah daerah melaksanakan nanti rapid test atau swab untuk untuk para pedagang secara berkala. Kemudian menyiapkan
Haram kita ke depan, ya kan, ekonomi akan berjalan kembali, pasar, ya kan. Saya kebetulan sudah berbicara, saya atau staf kami ya di Perindak sudah bicara dengan rekan-rekan yang ada kepala dinas kabupaten kota bagaimana dengan kondisi ini. Mereka pada umumnya meminta agar pasar tradisional kembali hidup, swalayan juga hidup sehingga perekonomian masyarakat bisa jalan. Tapi kami juga minta, mereka juga minta, ya kan, agar protap penanganan COVID tetap dijalankan. Kemudian gugus tugas tidak dibubarkan. Terakhir Bang, kepada masyarakat yang menerima distribusi bantuan jaringan pangan ini dari Pemprov Su, apa kira-kira yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui Abang dari Gubernur Sumatera Utara? Baik, Pak Gubernur menyampaikan kepada kami ya perpanjangan tangan beliau agar paket-paket bantuan ini segera disalurkan, dan kami lihat, kami pantau di Simalungun ini paket sudah terdistribusi, termasuk juga pada hari ini terakhir barangkali tadi kecamatan mana tadi tuh? Tadi siang Bandar Masilam ini Dolok Perdamaian ini terakhir ya untuk hari ini. Sudah selesai kita semua. Harapan kami tentunya masyarakat kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini paket ini bisa menjadi energi buat masyarakat kita dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk untuk melakukan usaha taninya, dagangnya dan lain-lain. Aktivitasnya. Kali lagi pesan Pak Gubernur dalam rangka ya kan penanganan pandemi COVID ini kita tetap melaksanakan protap daripada penanganan COVID-19. Saya minta rekan-rekan wartawan bisa sosialisasikan ini. COVID ini belum tahu kapan akan berakhir ini. Hanya bisa berakhir COVID-19 kalau vaksinnya sudah ditemukan. Sepanjang vaksinnya tidak ditemukan, maka COVID-nya akan jalan terus. Hidup bersama di tengah masyarakat. Karena apa? Karena COVID-nya hostnya itu adalah kita manusia. Karena kita harus jaga diri kita, kesehatan adalah milik kita. Kita harus sayangi orang-orang, kita harus kasihan pada orang-orang yang paling kita sayang itu, cintai di rumah. Mana tahu kita banyak keluar dan lain-lain, orang tertular, nanti anak kita, istri kita kan suatu musibah. Seperti yang kita lihat ini, saya baca hari ini ada yang positif kan, ternyata adalah istri daripada suami yang sebelumnya kena. Nah itu, kalau kita harapkan janganlah kita jaga diri kita sehingga kita tidak terpapar dan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai tidak terpapar. Disiplin kita inilah kuncinya. Disiplin apa itu? Ya, cuci tangan tadi, pakai masker, tidak berkumpul, berkerumunan, jaga kebersihan. Pakai pasar tradisional, harapkan juga kebersihannya terjaga dengan baik. Sementara pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun membenarkan bahwa hari ini Pemkab Simalungun telah menerima bantuan pangan dari Pemprov Su jaringan pengamanan berupa paket sembako. Pihaknya juga mengatakan dari total jumlah 78.689 sesuai daftar yang dilaporkan telah sampai dan diterima sekaligus didistribusikan ke masing-masing kecamatan yang tersisa. Dan masyarakat menyambut dengan sangat baik, antusias. Jadi sampai saat ini sudah kita salurkan seluruhnya kepada seluruh kecamatan dari para camat masing-masing. Ada nggak kendala pada saat penyaluran ke kecamatan? Kendala tidak ada, semua bisa digotong royongkan oleh baik dari kabupaten dan kecamatan, adanya kerjasama yang baik. Himbauan terhadap penerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Kami berharap dan mengimbau tentunya pertama kita mensyukuri semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga bisa kita normal kembali, dan kita berharap kita bisa meningkatkan gotong royong dan kerjasama yang baik. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Wandi Satriawibowo, Tim Liputan, Mona Lisa mengabarkan.